Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, yaitu Barok Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi-materi pengembangan media dan sumber belajar. Sebelum untuk memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Oki Putra dengan NIM 1930202238. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri dan Fatah Palembang, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja kita akan membahas tentang materi konsep dasar teknologi dalam pendidikan. Sebelum itu, kita akan membahas tentang teknologi. Apa sih sebenarnya teknologi itu? Teknologi secara bahasa itu berasal dari Yunani tekne, yang dimana artinya adalah seni, kerajinan, atau keahlian. Nah, sedangkan teknologi dalam pendidikan itu adalah suatu kajian atau praktek untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Jadi bisa dikatakan bahwa teknologi itu adalah alat untuk mempermudah proses belajar mengajar. Di dalam pengertian teknologi itu terdapat dua pendekatan, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Perangkat lunak atau hardware itu adalah teknologi pendidikan yang tertuju pada penggunaan peralatan itu sendiri, yang biasanya disebut dengan media atau seperangkat alat bantu yang digunakan untuk pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didik. Adapun contoh dari perangkat keras ini misalnya seperti televisi, komputer, radio, podcast, YouTube, dan lain-lain. Sedangkan perangkat lunak atau software, menurut pendekatan ini, teknologi itu merupakan prinsip-prinsip ilmiah dalam memecahkan suatu masalah ilmiah, yaitu sistematis, objektif, kritis, dan logis atau rasional dalam memecahkan, laksanakan, dan menilai keseluruhan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip dalam teknologi itu ada 3 prinsip dasar yang digunakan dalam mengembangkan teknologi. Yang pertama adalah berorientasi pada si belajar. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan sistem. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. Oke, yang pertama adalah prinsip berorientasi pada si belajar. Di dalam rangka memecahkan masalah dalam pembelajaran, itu selalu memperhatikan pembelajaran yang memandang sibuk belajar adalah sentral dalam pendidikan si belajar. Kemudian si belajar ini adalah subjek dalam pendidikan, jadi bukan objek dalam pendidikan, sehingga dalam proses belajar mengajar itu si belajar sangat bertindak sebagai suatu hal yang paling aktif. Dan dibuat aktif bukan berarti si pendidik itu adalah menjadi pasif. Oke, selanjutnya yaitu adalah pendekatan sistem. Setiap usaha pemecahan masalah yang dilandasi oleh teknologi pendidikan itu harus dirasai dengan penerapan pendekatan sistem, seperti pendekatan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu adalah seperti pendekatan hardware dan software. Kemudian ketika pemecahan masalah tersebut dipandang sebagai sistem, sehingga penanganan terhadap satu komponen harus memperhatikan komponen secara baik dan benar. Yang terakhir adalah teknologi pendidikan itu adalah pemecahan
masalah dalam pendidikan, khususnya masalah belajar, diwujudkan dalam bentuk sumber-sumber belajar baik secara dirancang untuk tujuan belajar maupun yang tidak dirancang, tetapi selalu dimanfaatkan untuk tujuan belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang media pendidikan dalam proses pembelajaran. Lalu apa sih yang dimaksud dengan media? Jadi media itu adalah material ataupun kejadian yang menciptakan suatu kondisi yang mana memungkinkan para siswa dapat memperoleh pengetahuan, sikap yang baik dan baru, serta keterampilan yang dapat dalam pengertian guru, buku, dan lingkungan sekolah. Jadi media itu bisa dikatakan adalah suatu gagasan atau ide yang diberikan oleh peserta didik dari seorang guru. Misalnya contohnya yaitu adalah buku. Jadi buku adalah salah satu media dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kedudukan media dalam pembelajaran. Seorang guru sebelum menentukan media dan alat bantu dalam pembelajaran, itu hendaknya guru harus mengenal karakter-karakter pada peserta didik dan tipe belajar peserta didiknya yang baik secara individu maupun kelompok atau keseluruhan, agar media dan alat yang akan digunakan tersebut sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut. Nah, sehingga pesan yang disampaikan dalam pembelajaran itu mudah diterima dan didapatkan oleh peserta didik secara bertahan lama. Maka ada 7 tipe belajar siswa, yaitu diantaranya visual, auditif, kinestik, taktil, olfaktoris, gustatif, dan kombinatif. 1. Tipe visual. Tipe belajar ini adalah mereka yang mengandalkan aktivitas belajarnya kepada suatu materi pelajaran yang dilihatnya. Maka di sini yang memegang peranan penting dalam cara belajarnya adalah yaitu indera mata atau daya penglihatan. Bila pendidik kurang mengaktifkan alat indera matanya, maka peserta didik akan tidak berhasil dalam proses belajar. Karena satu-satunya alat indera yang aktif dan dominan dalam dirinya adalah mata. Bagi peserta didik tipe ini, gerbang pengetahuannya adalah mata. Oleh sebab itu, baginya alat peraga sangat penting untuk membantunya dalam menerapkan materi yang disampaikan kepadanya. 2. Tipe auditif. Peserta didik yang bertipe mengandalkan kesuksesan belajarnya kepada alat pendengarannya, yaitu telinga. Bagi peserta didik yang bertipe ini, materi yang disajikan kepadanya lebih cepat diserapnya bila penyajian dilakukan secara lisan. Ketika ucapan guru yang sangat jelas dan terang dengan intonasi yang tepat, maka akan segera diserapnya dan semua materi tersebut akan menjadi bagian dari dirinya. 3. Tipe kinestetik. Peserta didik yang bertipe ini biasanya mengandalkan kesuksesan belajarnya kepada gerakan atau apa yang dilakukan. Bagi peserta didik yang bertipe ini, materi yang disajikan kepadanya lebih cepat diserapnya bila penyajian dilakukan secara demonstrasi. Pendemonstrasian materi pelajaran yang dipelajari akan segera diserap dan materi tersebut akan menjadi bagian dari dirinya. Juga ini bisa dapat dilakukan dengan menggunakan permainan simulasi. 4. Tipe taktil. Taktil berarti rebahan atau sentuhan. Peserta didik yang bertipe ini adalah peserta yang mengandalkan penyerapan hasil pembelajaran melalui alat peraba, misalnya yaitu tangan,
dan kulit atau bagian luar tubuh lainnya. Nah, melalui rabaannya ini, ia sangat cekatan mempraktikkan hasil pembelajaran yang diterimanya. Misalnya, ia disuruh mengatur rumah ibadah atau disuruh membentangkan tikar salat, kemudian menentukan buah-buahan yang busuk, rusak, walaupun ia tak melihatnya secara baik. Tetapi dengan sentuhan tangannya, ia bisa segera mengetahui, menentukan benda yang dirabanya. 5. Tipe olfaktoris. Tipe ini yaitu tipe yang mudah mengikuti pelajaran dengan menggunakan alat indera penciuman. Jadi bila ada materi yang menggunakan penciuman seperti bau cairan, ia akan cepat sekali beraksi dibandingkan dengan kawan-kawannya yang tidak bertipe seperti ini. Nah, tipe ini akan sangat cepat menyesuaikan dirinya dengan suasana bau lingkungan. Mungkin siswa yang demikian akan baik sekali apabila bekerja di laboratorium yang menggunakan materi bau-bauan, seperti untuk mengetahui adanya gas dari pipa yang bocor, makanan atau minuman yang sudah basi dan tidak enak dimakan lagi karena baunya itu. 6. Tipe gustatif. Peserta didik yang bertipe gustatif yaitu adalah tipe mereka yang mencirikan belajarnya dengan mengandalkan lidah. Mereka akan lebih cepat memahami apa yang dipelajari melalui indera kecupnya atau mengetahui berbagai rasa seperti rasa asam, manis, pahit, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk pelajaran berwudu, siswa yang demikian ini akan tahu ada air yang telah berubah rasanya, sehingga diragukan kesuciannya dari air tersebut untuk dapat digunakan dalam berwudu. 7. Tipe kombinatif. Peserta didik yang bertipe ini dalam hal kefungsionalan alat inderanya adalah yang terbanyak di dalam setiap kelas. Artinya, seorang siswa dapat dan mampu mengikuti pelajaran dengan menggunakan lebih dari satu alat inderanya. Ia dapat menggunakan mata, telinga, tangan ketika belajar. Seperti pendidik memperagakan sesuatu sambil menjelaskannya, maka peserta didik yang bertipe ini akan lebih memudahkan bagi pendidik dalam menyampaikan pelajaran kepadanya. Jadi itu adalah tipe kombinatif. Itulah tipe-tipe media pembelajaran. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam pendidikan. Apa saja sih peran teknologi dalam pendidikan? Untuk lebih tahu, mari kita bahas. Yang pertama adalah peran teknologi sebagai skill dan kompetensi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari sekolah itu adalah untuk meningkatkan skill dan kompetensi pada peserta didik. Maka dari itu, peran teknologi sangat penting untuk meningkatkan skill kompetensi bagi pendidik maupun peserta didik. Teknologi sebagai infrastruktur pembelajaran sangat berperan penting sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka.
Yang ketiga adalah peran teknologi sebagai sumber bahan ajar. Sekarang, sumber bahan ajar para tenaga pendidik itu tidak hanya bisa didapatkan melalui buku saja, tetapi teknologi juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti sesuai perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapatkan dari seluruh dunia, sehingga ilmu yang didapatkan oleh peserta didik sangat banyak. Keempat, teknologi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Sekarang, banyak sekolah tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini banyak sekolah dalam proses belajar mengajarnya telah didukung oleh teknologi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Teknologi akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih inovatif dan menyenangkan. Maka cara tersebut juga dikenal sangat efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik itu wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai dengan tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan baik, dengan lebih luas dan secara mandiri. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif teknologi bagi pendidikan. Dalam hal teknologi dalam pendidikan itu ada positif dan negatifnya. Adapun dampak positif dan negatifnya itu yaitu adalah dampak positif dari teknologi pendidikan yaitu adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat, mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua adalah inovasi dalam pembelajaran. Semakin berkembangnya teknologi dengan adanya inovasi learning yang semakin memudahkan proses-proses pendidikan. Ketiga, kemajuan teknologi juga akan memungkinkan perkembangan kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi. Nah, itulah dari dampak positif dari teknologi. Adapun dampak negatif dari teknologi yaitu kemajuan teknologi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua adalah melakukan sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah. Akan tetapi, jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan mengakibatkan suatu hal yang fatal. Salah satu dampak negatif teknologi yang terakhir yaitu adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam jangka waktu yang singkat atau bisa disebut dengan short span of attention. Itulah materi dari pengembangan media dan sumber belajar. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa memahami dari apa yang materi tersedia dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurangkan, mohon maaf, karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa.
kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.